Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, kembali lagi di podcast Mandua Tuban. Kali ini bersama saya Anindya Eka Julia Rahma. Di pagi yang cerah ini, podcast Mandua Tuban kedatangan bintang tamu yang luar biasa, teman-teman. Jadi yang pertama ada Bapak Alim. Halo. Halo Bapak Alim, Halo. apa kabar? Apa kabar? Baik-baik. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Jadi saya sangat terharu disuruh di podcast ini. Baik. Bapak Alim ini merupakan pembimbing KIR Mandua Tuban, yaitu karya ilmiah remaja. Selanjutnya di sini juga ada Kak JB. Halo Kak JB. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sekarang ini Kak JB sekarang dalam bidang riset di KIR itu gimana Kak rasanya? Iya, jadi kalau misalkan berbicara masalah riset ya, kan ada beliaunya. Jadi mungkin saya hanya menjelaskan dengan apa yang saya rasakan seperti itu. Jadi di sana ya ada susah senangnya, yang pasti ada suka dukanya. Kemudian ada beberapa poin yang pastinya itu membuat kita mikir ya. Dikir itu kalau misalkan orang malas mikir ya nanti nggak akan jadi penelitiannya. Seperti itu ya Pak Alim. Oke. Kemarin Kak JB juga pernah juara internasional ya Kak. Jadi gimana pengalaman Kak JB selama di sana itu apa saja ya Kak kira-kira? Pengalaman di internasional itu mungkin banyak sekali. Terutama itu masalah alih bahasa. Kan biasanya kalau penelitian biasa itu langsung memakai bahasa Indonesia. Nah, bedanya di internasional kita memakai bahasa Inggris dan mengaitkan semua itu jadi satu karya seperti itu. Oke, untuk Pak Alim, Iya. jadi gimana sih rasanya jadi pembimbing KIR di Mandua Tuban yang memiliki anak-anak pembimbingnya itu sudah berhasil dalam internasional, nasional dan juga banyak juara-juara yang gemilang Pak, gimana rasanya? Ya, alhamdulillah. Semua itu karena konsistensi anak-anak juga. Karena pada dasarnya awal saya datang ke sini kan 2024 Pak ya. Itu saya mencoba untuk membangun pondasinya dulu. Karena saya rasa kalau langsung bicara juara itu susah. Kita harus bicara masalah mental juara dulu. Nah ini di awal-awal itu banyak yang meragukan begitu. Kenapa kok nggak menang ya, banyak ikut event kok hanya sampai semifinal gitu ataupun hanya nominasi aja gitu. Tetapi saya yakinkan kepada anak-anak pada dasarnya mental juara itu perlu dahulu sebelum kita bicara juara. Karena apa? Kalau sudah mental juara itu ada, maka nanti pasti akan tumbuh yang namanya budaya riset yang bagus dan tentunya juara itu akan ditunggu aja begitu. Gitu. Oke, jadi harapan Pak Alim ke depannya untuk KIR Mandua Tuban itu apa sih Pak? Makanya saya berharap ada saya ataupun tidak ada saya, suatu saat KIR Mandua Tuban ya tetap jalan. Karena dengan saya melakukan kaderisasi, itu saya berharap adik-adik kelasnya yang kelas 1 gitu belajar ke kelas 2 dan begitu pula kelas 2 belajar ke kelas 3 gitu atau kelas 10, 11, 12 gitu ya. Seperti itu. Berarti saling membimbing ya Pak ya? Iya, betul. Ntar adik kelas dan kakak kelas itu sama berarti ya Pak ya? Iya. Jadi selain Kak JB kali ini tuh ada lagi nggak Pak? Kayak semisal seseorang atau anak Pak Alim yang juga meraih prestasi gemilang di KIR? Ya sebenarnya banyak ya di angkatan JB ini beberapa anak juga selalu juara di beberapa event, bahkan saya ngomongnya adalah mereka itu hoki dan happy gitu. Happy. Ya karena ada perhitungan yang sebenarnya secara penelitian itu kurang masuk begitu, tetapi mereka meyakini bahwasanya itu masuk ya nyatanya masuk karena memang konsep dari penelitian itu juga ada sisi uniknya. Jadi kalau melihat anak-anak KIR itu kok rodok nyeleneh ya memang dalam kehidupannya dia diajari untuk unik gitu.
memang dari dirinya masing-masing ya Pak ya? Iya, kayak Mas JB ini kan brewok gitu ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada lagi ya Pak ya? Iya, ada Mbak Anissa. Mbak Anissa itu beberapa kali mengikuti juara dan menang. Dan yang kabar terbaru adalah dia itu membimbing Mbak. Jadi kelas 1 itu yang mentor sebelum saya itu dia. Jadi Anissa dulu, dia membimbing adik-adiknya, habis itu baru kalau finishing ke saya. Dan itu dapat hasil 10 besar di esai pramuka tingkat nasional. Jadi ya, sudah Pak, bisa ternyata. bimbing ya. Jadi kali ini selain Kak JB juga ada Kak Anissa ya teman-teman. Oke, untuk Kak Anissa bisa disapa dulu Kak. Hai. Oke, Kak Anissa merupakan salah satu siswa-siswi MAN 2 Tuban juga yang sangat luar biasa ya Kak ya di bidang KIR, yaitu karya ilmiah remaja. Gimana sih Kak pengalaman Kak Anissa di saat mengikuti KIR atau mengikuti lomba-lomba yang ada saat adanya event di beberapa media gitu? Ya pastinya tentunya itu banyak sekali yang dirasakan ya. Ada lelahnya, ada capeknya, tapi juga ada senangnya. Bahkan itu sampai ke frustasi juga itu ada. Kalau lelah atau capeknya itu kan kita di bidang riset. Kita itu tidak instan, jadi kita itu butuh beberapa tahapan, butuh beberapa langkah untuk mencapai itu. Nah, untuk senangnya itu yang pastinya kalau kita mengikuti event nih, terus kita bisa lolos final, bahkan kita bisa juara. Nah, itu part terhappy-nya. Terus untuk frustasinya, kita kan dibimbing sama Pak Alim. Terus kita itu dikasih, Kak, minggu ini kita harus nyelesain target sampai bab ini, tapi kita itu belum bisa menyelesaikannya. Nah, itu sangat-sangat bikin frustasi dan sangat menguras pikiran dan tenaga. Iya gak Pak? Enggak. Ya. Oke. Jadi gimana sih tipsnya untuk bisa kuat di dalam selama pengalamannya di bidang KIR tersebut? Harus kuat mental sih. Soalnya kita itu pembimbingnya sama Pak Alim. Emang kenapa ya Kak ya? Bisa dijelaskan Pak Alim? Jadi ada guyonan itu KIR itu bukan kelompok ilmiah remaja, tapi kelompok istighosah remaja gitu. Karena banyak istighfarnya gitu. Karena kalau di tahapan finishing itu sudah benar-benar saya kalau naik sepeda motor gitu ya harus persneleng 5 gitu ya. Sehingga beberapa kesalahan yang harusnya tidak dilakukan itu pasti akan saya sorot, dan tentu kalau bukan anak yang punya mental ya akan mundur ya dari perlombaan. Sebenarnya konsepnya sama semua kok, lomba apapun bahkan kegiatan apapun orang itu harus punya mental yang kuat. Kalau nggak punya ya dia akan cepat menyerah gitu ya. Baik, jadi untuk Kak Anissa, gimana sih harapan kedepannya untuk adik-adiknya yang sekarang itu untuk KIR MAN 2 Tuban? Ya pastinya bisa lebih baik dari angkatan kita ya. Kan soalnya juga di tahun ini juga peminatnya itu banyak, dan semoga itu mereka juga bisa terus berusaha, terus belajar, dan yang paling utama itu harus bisa konsisten dan komitmennya dari awal sampai akhir. Jangan komitmen hanya di awal saja tapi di tengah mereka emosi, itu jangan. Ya KIR itu kan kayak itu hubungan cinta itu. Iya Pak, luar biasa jadi sekali harus ya ada komitmennya. Tapi juga seperti naik roller coaster, penuh kejutan, melelahkan, tapi buat kita ingin naik terus. Ternyata KIR MAN 2 Tuban penuh dengan makna ya teman-teman. Jadi banyak keluh kesahnya dan juga banyak juga prestasi yang gemilang di MAN 2 Tuban kali ini. Oke. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.